Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di acara perdana kita di Bisma Bincang Asik bersama Kesma. Oh iya nih, sebelum itu kita punya sebutan nih untuk para pendengar podcast, yaitu Sobis, Sobat Fisika. Dan kalian bisa sebut kita dengan Misis, Mimin Fisika, di mana kita akan menemani kalian dengan perbincangan yang asik, inovatif, dan ceria. Sebelum kita lanjut nih, boleh dong perkenalkan diri kepada bintang tamu. Yuk, dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman ya yang sudah memfasilitasi kita untuk podcast ya pada hari ini ya. Iya nih. Oke, langsung saja izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Azmi Adhari. Asal saya dari Lampung ya. Tempat tanggal lahir Lampung itu 1 April 2001. Saya mahasiswa semester 5 Fisika Fakultas Sains UIN Sultan Muhammad Hasanuddin Banten. Saat ini di himpunan ya. Boleh sebutin nggak? Boleh. Untuk di himpunan saya sebagai ketua umum himpunan mahasiswa program studi fisika. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wah, berarti jauh juga ya Kak dari Lampung. Berarti yang di sana itu kalau nggak salah aku pernah lihat ya, ada Menara Siger tuh. Iya, ada Menara Siger. Di dekat dermaga ada Menara Siger. Oh gitu. Terus di sana banyak nggak sih kayak wisata-wisatanya atau gimana gitu? Di Lampung sih ya banyak. Kita bisa main mulai dari pantai ada gitu. Terus air terjun, Iya. gunung dan lain sebagainya itu banyak gitu. Oh gitu. Nggak jauh berbeda lah sama di Pandeglang kalau di sini. Iya. Masih banyak hutan. Seru banget ya Kak ya, masih asri berarti. Kak, kita di sini mau ngajak Kakak bincang-bincang nih tentang sedikit. seputar organisasi. Iya. Oke, boleh. Tapi pengetahuan organisasi saya masih mendasar sih. Gak apa sih di sini mah ya. Iya. Cuma kan diskusi kan, jadi kita ngobrol aja gitu, yang asik-asiknya juga nggak apa-apa. Oke, siap. Nih, yang pertama, menurut Kakak apa sih organisasi? Berat nih pertanyaannya. Apa sih organisasi gitu ya? Organisasi kalau menurut saya itu suatu wadah yang memang menaungi seseorang yang memiliki tujuan bersama gitu ya. Di organisasi sendiri kan berbagai macam tuh ya. Ada organisasi profit, ada organisasi non profit, dan organisasi yang lainnya gitu. Terus di organisasi sendiri itu ada organisasi yang memang kalau di dunia kampus ya, itu ada organisasi yang memang kedaerahan, itu disebut primordial. Yang nasional itu banyak sekali, dan yang internal kalau di kampus mungkin kalau di UIN khususnya UIN ya, itu seperti yang sedang saya dalami sekarang itu himpunan mahasiswa gitu ya, baik itu jurusan ataupun prodi gitu. Nah, apa sih yang membuat Kakak tertarik nih untuk bergabung di organisasi itu sendiri? Kalau menurut saya, kenapa saya tertarik untuk gabung di organisasi? Pertama itu adalah untuk menambah relasi, entah itu relasi pertemanan ataupun relasi bisnis gitu. Nah, terus yang kedua mungkin karena saya berpikir belajar di kelas itu tidak sebanyak dengan belajar di organisasi. Kita memang mempunyai tujuan awal kita yaitu pendidikan yang akademik, cuman tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya yang saya rasakan ilmu itu lebih banyak didapatkan di luar gitu. Karena di kelas itu terlebih sekarang COVID ya. Iya benar banget tuh Kak. Itu kita cuman belajar secara online kan, mungkin ada yang tidur gitu. Nah di organisasi kan kita bisa mengembangkan diri kita gitu tuh. Kayak kita belajar entah itu ilmu yang memang bukan di bidang kita gitu. Jadi kita tidak boleh menutup diri untuk tidak belajar hal lain gitu. Dan di organisasi inilah kita bisa belajar hal tersebut gitu. Nah kan tadi kakak bicara soal akademik ya, tentang pelajaran. Nah bagaimana sih cara kakak misalkan sebagai ketua nih menghadapi ada mahasiswanya yang nilai akademiknya turun gara-gara organisasi? Apakah itu bisa menjadi alasan dia untuk nilainya apa tidak gitu? Bagaimana kan?
Kalau pertanyaan seperti itu, tanggapan saya kepada mahasiswa yang nilainya turun ya. Iya. Tanggapannya kan kalau misalnya mahasiswa itu ikut organisasi yang seperti apa gitu tuh. Karena saya yakin setiap organisasi itu nggak akan yang namanya membuat ataupun menyuruh mahasiswanya untuk tidak mengikuti akademik gitu. Jadi kebanyakan organisasi itu malah mendorong agar mahasiswa ini bisa berprestasi. Selain untuk menambah soft skill ataupun pengetahuan dari mahasiswa tersebut, itu juga bisa menambah gairah ataupun nilai positif di organisasi. Bahwasanya organisasi ini bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu. Kalau misalnya orang-orang itu yang memang nilainya rendah gara-gara organisasi, itu adalah alasan doang. Jadi organisasinya dijadikan alasan, bukan dijadikan sebuah pembelajaran gitu. Jadi organisasi itu bukan jadi alasan mereka untuk ini ya, berarti nggak bisa dicap untuk nilainya turun gitu ya? Enggak, malah sekarang kita harus rubah mindset seperti itu. Jadi kebanyakan orang itu berpikiran kupu-kupu itu adalah salah satu cara biar nilai itu besar. Nah, padahal mah di organisasi lah kita bisa lebih banyak pengalaman dan juga bisa lebih menambah wawasan kita gitu, baik itu dalam bidang akademik maupun non akademik gitu. Nah selanjutnya, apa sih yang membuat kakak berani gitu ya? Sekarang kan kakak sebagai ketua HMPS nih, berani maju menjadi ketua umum nih, apa sih gitu? Pertama karena dorongan organisasi. Yang kedua karena kita juga ingin menambah soft skill kita, kemampuan kita, ingin mengasah kemampuan kita dalam berorganisasi. Karena jujur memanage orang lain itu, kalau bagi saya sendiri adalah suatu prestasi lah. Kita bisa mengkoordinir orang walaupun kita belum bisa mengkoordinir diri kita sendiri, tapi setidaknya kita bisa, dengan kita mengkoordinir orang itu, kita bisa juga berintrospeksi kepada diri kita, bahwasanya kita harus memanage diri kita. Tapi saya berpesan kepada teman-teman semua, sebelum teman-teman memanage orang lain, teman-teman setidaknya memiliki bekal untuk bisa memanage diri teman-teman gitu. Mulai dari dasar lah, kayak seperti bangun tidur, terus mengerjakan tugas, itu sudah harus terstruktur gitu, sudah harus termanage di diri teman-teman, agar teman-teman bisa memanage teman-teman yang lain gitu. Itu sih yang mendorong, karena selain itu juga di fisika ini kan kebetulan baru ya. Iya. Nah itu saya termotivasi untuk bagaimana caranya membangun HMPS ini menjadi lebih baik gitu tuh. Karena kita bersama-sama membangun jurusan kita agar akreditasi jurusan kita juga bertambah gitu. Dan kita bisa saling saling berkoordinasi dan juga selalu komunikasi dengan baik itu jurusan ataupun fakultas seperti itu. Kan HMPS ini baru ya, kayak masih tergolong baru. Terus gimana sih cara kakak untuk menarik orang lain untuk berorganisasi, terutama untuk masuk ke HMPS? Caranya, jujur ya, kalau HMPS itu sendiri kan nomenklatur hukum, badan hukumnya itu sudah ada ya. Jadi ketika kita melakukan pemilihan umum mahasiswa, itu ketua umum berhak ataupun wajib melakukan open recruitment kepada seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa fisika ya. Dan pada saat itu kita kan karena open recruitment secara terbuka. Jadi untuk pengambilan ataupun pengajakan untuk menjadi pengurus itu ada dua. Pertama terbuka, yang kedua tertutup. Yang tertutup ini yang mana ketua umum ini hanya menunjuk si ini, tidak ada pembukaan dalam seleksi untuk menjadi pengurus. Itu udah hak dari ketua umum. Kita sebagai warga sipil lah ya, mahasiswa fisika nggak bisa menjudge bahwasanya itu nggak adil, itu nggak bisa. Nah, yang saya lakukan yaitu dengan open recruitment, di mana saya membuka semua kesempatan bagi mahasiswa fisika untuk bisa menjadi pengurus gitu. Dan itu diseleksi, dan alhamdulillah kemarin banyak lah yang mendaftar gitu. Itu berat menyeleksinya sebenarnya. Jadi teman-teman yang menjadi pengurus, saya berpesan untuk bersungguh-sungguh lah di dalam kepengurusan HMPS. Semangat terus lah ya. Nah, kan sekarang lagi masa pandemi nih. Kalau juga sebagai ketua, bagaimana sih cara membangun chemistry antara ketua dan para anggotanya? Sedangkan kita lagi bertatapan jauh nih, nggak bisa bertemu nih. Cara membangun chemistry seperti apa sih? Kasih dong tips and triknya. Kalau untuk
ya, saya membangun chemistry di saat pandemi ini ya salah satu caranya saya dengan datang ke Banten lagi gitu tuh, walaupun masih pandemi gitu. Jadi saya dengan datang ke Serang karena saya merasa saya memiliki tanggung jawab ya, dengan hal tersebut saya datang ke Serang untuk bisa mengkoordinir lah ataupun manage teman-teman saya agar terus bisa berorganisasi. Ya salah satu caranya dengan pendekatan persuasi, pendekatan personal. Kita mengajak teman-teman kita dengan ya mungkin saya dibantu juga oleh BPH ya. BPH saya meminta tolong kepada mereka untuk bagaimana pendekatan itu secara persuasif gitu. Kita ajak entah itu dia terus untuk ikut kegiatan, karena kalau seseorang masih merasa dibutuhkan di organisasi, mereka akan selalu bertahan di organisasi tersebut gitu tuh. Jadi ya lebih kepada inilah mengajak dan juga mengikut sertakan pengurus dalam segala kegiatan gitu. Mungkin itu saja sih. Nah, apa sih suka duka yang dialami Kak Azmi di organisasi itu sendiri? Kalau untuk suka duka ya lebih banyak suka sih. Ya, ya daripada duka lebih banyak suka karena Sukanya bukan tanda kutip ya? Iya, bukan tanda kutip bukan. Kita harus mencintai organisasi gitu, karena ketika kita udah cinta organisasi, duka apapun itu nggak akan dirasakan di organisasi gitu. Nah, pertama dukanya itu ya kita bisa kenal satu sama lain, entah itu dengan kakak tingkat ataupun adik tingkat, entah itu dengan jurusan lain. Bahkan sukanya itu kita bisa kenal dengan lintas kampus gitu. Terlebih kan di himpunan mahasiswa program studi fisika ini, itu kita sudah masuk ke dalam IHMAFI ya, Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia. Nah, itu kita bisa kenal, bisa membangun relasi di situ. Itu sukanya di organisasi. Dan dukanya itu ya mungkin yang seperti yang saya bilang tadi, karena saya udah merasa nyaman di organisasi, duka itu nggak akan saya rasakan gitu, walaupun ada dukanya di organisasi gitu. Kalau ngeluh ya sering, tapi jangan sampai berhenti gitu untuk bergerak. Gitu. Masya Allah. Karena kita terbatas oleh waktu, mungkin cukup sekian nih bincang-bincang kita pada kali ini. Mungkin ada sepatah dua kata dari Kak Azmi untuk para sofis yang setia mendengarkan kita dari awal nih sampai akhir. Yuk, Kak, yuk. Oke, boleh ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memfasilitasi ya. Mungkin closing statement ya dari saya. Jangan jadikan organisasi itu sebagai beban atau penghalang dalam dunia pendidikan teman-teman, tapi jadikanlah organisasi itu sebagai penyemangat teman-teman untuk bisa berprestasi gitu. Karena kekuatan terbesar itu bukan hanya pada diri sendiri, tapi dorongan dari orang lain pun menjadi kekuatan untuk kita menjadi semangat gitu. Mungkin itu saja teman-teman, selalu semangat ya, baik itu di akademiknya maupun di organisasinya. Terima kasih. Wah, seru banget ya. Tadi kita sharing sessionnya. Gimana nih? Masih pada penasaran? Nanti tungguin ya episode-episode selanjutnya. Terima kasih Sofis telah mendengarkan sharing session kita dari awal sampai akhir. Mifis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.